Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Jamaah pendengar semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dari channel Al-Hikmah ataupun anak-anakku sekalian yang semoga kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sempat di sini, kemudian keadaan kita aman. Kita bisa mendengarkan atau membaca nanti apa-apa yang akan disampaikan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, serta pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa, takdir Allah atau di sini disebut dengan qada dan qadar Allah merupakan rukun iman yang terakhir, ya. Rukun iman yang terakhir yang harus kita percaya. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, kita beriman ini adalah definisi dari Rasulullah SAW ketika mendefinisikan keimanan, kepercayaan kita kepada yang gaib, yaitu beriman kepada Allah, tidak bisa kita lihat. Kemudian wa malaikatihi, pada malaikat-malaikatnya kita beriman, kita percaya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Kemudian yang terakhir, kita beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Anak-anakku sekalian, bahasa mudahnya, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sudah menentukan kita lahir sebagai laki-laki ataupun yang perempuan, Allah sudah menentukan kita lahir menjadi perempuan. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menawar. Allah menentukan ternyata kita lahir di keluarga ini. Allah menentukan kalian lahir di keluarga kalian. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja yang akan kita bahas di tentang kita takdir, termasuk nanti umur kita berapa, nasib kita seperti apa. Ya, ini adalah termasuk keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin paling tidak, ya. Ada 3 poin yang akan kita bahas tentang dalil-dalilnya, ya. Yang pertama adalah tentunya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis Nabi SAW diterangkan di sini, ya, tentang takdir. Diceritakan bahwa ketika kita berada di perut ibu kita, inna hadukum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kemudian ini digambarkan, ya, ketika 40 hari itu masih nutfah, tetesan air. Kemudian habis itu alaqatan, segumpal darah. Kemudian dzalika tsumma yakunu mudghatan, segumpal darah yang lebih besar, mudghatan. Kemudian ketika itu sudah 4 bulan arba'ina, ketika sudah 4 bulan di sini disebutkan, ya, tapi di sini ada 4 hal yang akan diterangkan ketika akan ditiupkan ruh, ya. Ketika akan ditiupkan ruh kepada bayi yang ada di perut ini, ada 4 hal yang nanti akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bikat bi rizkihi. Allah menentukan nanti rizkinya kayak apa itu orang yang ada, yang akan lahir ini. Kemudian
wa ajalihi wa amalihi, ajalnya ya, ajalnya, kemudian amalnya, wa amalihi, wasakiyun au sa'idun, yang terakhir adalah tentang dia bahagia atau sengsara nanti, nasibnya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang rizkinya, ajalnya, kematian, ajal itu kematiannya. Kemudian tentang amalnya nanti seperti apa. Yang terakhir dia akan bahagia atau akan sengsara di dunia. Itu sudah ditentukan. Tapi kita lupa jelas. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, atau anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ketika seseorang sudah beramal baik, ya, dia pengen masuk surga, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tentukan dia masuk neraka, di akhirnya dia akan masuk neraka. Dia akan beramal dengan amal ahli neraka. Itu seperti itu. Demikian juga orang yang sudah beramal dengan amal ahli surga, orang baik, tapi ternyata Allah kehendaki dia masuk neraka, nanti akan beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, ini bukan untuk kita lemah, tidak, tapi agar kita tidak buru-buru menilai orang baik atau buruk. Karena ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang yang amalannya buruk kita langsung vonis, wah, itu dia orang nggak bener dia, ya. Masuk neraka nanti lah, gitu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian ada juga dalil dari Rasulullah SAW ini masih tentang hadis, ya. Ketika ternyata sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau ada manusia, ada orang itu berkumpul untuk membantu kamu, itu kamu tidak akan terbantu kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau orang itu sudah berkumpul untuk mencelakakan kamu, mencelakakan kita, ternyata Allah belum menakdirkannya, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semuanya sudah ditulis, ya, semuanya sudah ditulis. Qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam. Itu sudah diangkat. Kolam itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wajaffatis suhuf. Kemudian kertas-kertas sudah kering. Artinya apa? Kertas-kertas yang menulis takdir kita, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, ya. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Jadi sudah ditulis semua yang terjadi, semua yang terjadi ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun itu. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini, ya, pada kesempatan singkat ini kita akan simpulkan beberapa hal, ya. Kemudian inna awal, ini ada hadis Nabi SAW, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Ini juga memperkuat kita ini. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kolam, pulpen, pena, ya. Untuk apa itu si pena? Faqala lahu uktub. Kemudian si Allah Subhanahu wa taala menyuruh si kolam ini, si pulpen ini, uktub, tulislah. Kemudian Rabbi ma aktub, apa yang akan aku tulis? Ma'aktubu qala uktub maqadira kulli syai'in. Tulislah takdir, tulislah atau catatlah ketentuan takdir setiap apa saja, ya. Hatta taqumas saah, sampai hari kiamat nanti, ya. Inilah, ya. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi pada kita, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tahu, ya. Dan Allah sudah tahu. Kalau Allah sampai tidak tahu,
ya, sampai tidak tahu tentang takdirnya, tentang takdir alam ini, maka ini menjadi kekurangan bagi Allah, dan ini tidak mungkin. Pasti Allah tahu yang terjadi, sampai daun-daun berguguran pun, daun yang berguguran itu Allah tahu. Sampai ikan-ikan yang mati di lautan itu tahu, apalagi musibah yang terjadi, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi intinya ada tiga hal. Pertama adalah takdir adalah ketetapan yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir adalah eh, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah yang ketiga adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, diizinkan atau dikehendaki. Yang ketiga adalah diketahui. Sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran terakhir, ya, sebagai gambaran tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang insinyur saja yang membangun rumah, dia tahu ketika dia membangun bahan-bahan yang dikumpulkan seperti apa, maka dia tahu rumah ini kelemahannya di mana. Misalnya ini 15 tahun lagi pasti gentengnya bocor, 15 tahun lagi pasti catnya rusak. Insinyur yang baik, insinyur yang bagus tahu. Kemudian tahu ini rumah akan bertahan sampai mana, dia tahu. Kalau dia tidak tahu, berarti insinyurnya itu tertanyakan, wah, ini insinyurnya nggak benar nih. Atau bahkan yang lebih mudah lagi, tukang roti misalnya. Tukang roti dia akan tahu rotinya kadaluarsanya kapan. Iya kan? Dia bikin roti. Setelah bikin roti dia tahu, wah, ini roti saya ini rasanya kayak gini, maka kadaluarsanya itu nggak bisa dimakan lagi itu setelah 3 hari atau 4 hari. Kalau tukang roti yang baik, maka dia tahu. Ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, ya. Masa kalah sama tukang roti nggak tahu ini dunia kapan berakhirnya, dunia seperti apa. Ya. Makanya apalagi Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha berilmu, pasti akan tahu sampai detail, sampai tafsilan. Kalau di bahasa sampai terperinci, itu Allah tahu. Ya. Kita juga sering dihadapkan kepada misalnya, dicontohkan pabrik motor Honda. Pabrik motor Honda tahu nggak ini motor Honda kalau dipakai kemudian dipakai terus-menerus itu akan rusak di berapa tahun, di usia berapa dia rusak? Tahu nggak? Tahu. Kemudian ketika kerusakan apa saja yang rusak, Allah tahu nggak? Pengusaha atau yang pabrikan Honda tahu nggak? Tahu. Apalagi Allah yang menciptakan alam semesta ini, kapan berakhirnya alam semesta? Allah tahu. Nah, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saat itulah kita tidak tahu, ya, manusia itu pengetahuannya terbatas, jadi tidak tahu. Bahkan hari esok saja, sekarang hari Jumat, besok Sabtu apa yang terjadi kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, bahkan kematian kita pun kita tidak tahu, ya. Kematian kita tidak tahu. Ya, apakah Allah tahu? Allah tahu. Apakah Allah menakdirkan? Sudah menakdirkan. Nah, terus ketika 4 bulan kita di dalam kandungan diberitahu, ya sudah lupa. Ya, sudah. Jadi sekali lagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ketentuan Allah, ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kalau sudah tahu berarti kita bermalas-malasan dong. Nah, semuanya sudah ditakdirkan? Tidak juga. Kita harus bersemangat, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di sini hadis melalui lisan Nabi, ya, tentunya. Itu Nabi mengatakan i'malu faqulun muyassarun lima khuliqalahu. Jangan bermalas-malasan, semangat karena semuanya akan dimudahkan. Dimudahkan di dalam apa? Sesuai dengan diciptakannya dia. Dia akan dimudahkan. Jadi ihris ala ma yanfa'uka. Semangat, ya. Semangat apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Untuk apa? Kita akan menentukan takdir kita. Ya udah, kita semangat, ya. Kita semangat. Kemudian untuk yang masalah tadi bukan untuk diri kita, untuk orang lain, agar tadi, ya, tentang orang yang sudah ditakdirkan buruk, maka itu untuk orang lain. Kalau kita tetap berhusnudzon, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah menakdirkan baik untuk kita pasti, ya. Karena apa? Allah itu rahim, ya, Maha Pengasih.
ya kita harus yakini itu. Ini saja ya tentang takdir. Mudah-mudahan kita paham bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di dunia ini termasuk apa yang terjadi kepada diri kita. Mudah-mudahan sama rahimani wa rahimakumullah anak-anak sekalian, kita adalah termasuk orang yang dikasihi Allah ya. Mudah-mudahan kita pun nanti dimasukkan ke surganya semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kalau ada salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.